lebih mungkin mencurigai tahun 2019 daripada mencurigai tahun 2024. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya bilang begini, kalau Hasan Hasbi bilang kekuasaan Jokowi sekarang tidak absolut, sekarang yang sangat absolut. Kenapa? Jumlah partai yang ada di dalam kubunya itu mayoritas. Satu. Yang kedua, dulu 2019 yang menjadi petinggi-petinggi APH itu bukan kroninya Pak. Sekarang kita lihat sendiri. Dulu 2019 ratusan PJ itu nggak ada. Sekarang ada ratusan PJ yang bekerja untuk memenangkan pasangan tertentu. Kata siapa nggak absolut, Anda menutup mata gitu loh. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa semua konglomerat, semua orang yang punya duit itu ditodong jangan dukung yang lain. Ngalamin nggak kalian? Kita semua alami. Jadi kalau dibilang gak absolut Pak Jokowi, this day, this moment of time, Jokowi itu melebihi seorang presiden Pak. Itu realitas. Nanti ditanggapi sama Mas Eko. Bang Habibur Rahman, kita ke Mas Eko tadi terlebih dulu yang juga memantau pergerakan di Jagat Maya Mas Eko tadi. Saya mau komentari sedikit soal penambahan follower Instagram. Kalau Bang Hasan Hasbi buka itu gampang banget cari agensi follower itu. Itu sebentar itu bukan persoalan yang luar biasa banget. Cari agensi follower, mau follower berapa? 3 juta, 4 juta asal punya duit. Bisa dapat follower itu. Jadi itu bukan isu itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kenapa sih ini sudah hampir 2 minggu loh debat. Kenapa masih terus jadi pembicaraan? Karena ada yang gak move on setelah debat. Pak Anies, Pak Ganjar gak pernah ngomongin debat lagi tuh. Bekerja aja ke bawah. Tapi di berbagai kesempatan Pak Prabowo balik lagi ke isu itu. Sayangnya pidatonya Pak Prabowo di lingkarannya itu gak nyebut nama. Sehingga ada tafsir yang aneh-aneh. Ketika Pak Prabowo bilang ini ada yang bertanya soal tanah. Dia pinter atau goblok, misalnya, dan tadi bagus juga TV One itu mencuplik itu dan suara gobloknya itu ditit. Kenapa? Karena bagi TV One itu tidak etis. Makanya tadi kan suaranya ditit gitu loh, suaranya disensor. Itu tidak etis. Siapapun yang menyampaikan, mudah-mudahan tadi suara saya, suara Habibur Rahman yang ngomong yang sama juga ditit sama seperti. Itu sudah terlanjur Bang, karena udah live. Terlanjur, oh live, sorry. Saya minta maaf. Untungnya saya bukan capres, jadi saya cuma niru aja. Nah, ketika dibicarakan ini, karena nggak nyebut nama, orang akhirnya membayangkan siapa yang dimaksud ya. Karena ada 2 orang dalam debat capres yang menyampaikan pertanyaan yang sama persis. Pertama Pak Anies di debat kemarin dan kedua Pak Jokowi di debat 2019. Jadi yang dimaksud Pak Prabowo siapa ya? Kita bertanya-tanya. Yang kedua ketika Pak Prabowo ngomong soal Malin Kundang. Sudah diberi dukungan, sudah dikasih dukungan, tiba-tiba berkhianat dan lain-lain. Bahkan pakai teori macam-macam. Itu maksudnya siapa tuh? Kita nggak tahu karena Pak Prabowo tidak menyebut nama. Keluarga tuh. Kita nggak tahu karena Pak Prabowo nggak nyebut nama sehingga kita semua menafsir-nafsir. Ini yang dimaksud siapa sih? Gitu loh. Itu menjadi tafsir kita. Itu yang kemudian menjadi diskusi serius bagi kita saat ini. Yang ketiga saya mau respon tadi Kang Habibur Rahman ngomong ada bullying di debat. Ini adalah proses demokrasi. Dan debat capres adalah salah satu instrumen untuk memastikan demokrasi kita ini sehat. Apa gunanya debat capres? Agar adik-adik mahasiswa yang nanti masuk ke TPS bisa menentukan pilihan mana presiden yang paling baik buat Indonesia. Mana yang punya pemikiran paling bagus, mana yang punya argumentasi paling bagus, mana yang punya program paling bagus. Bukan cuma adik-adik mahasiswa tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Karena itu jangan dipandang debat ini kayak kita ngobrol di kampus saling ngata-ngatain. Itu menurunkan level demokrasi kita. Bayangkan seorang presiden di debat capres yang memang seharusnya adu gagasan, saling kritik, merasa dibully. Dan anehnya lagi, debatnya hari Minggu.
kemudian ada tangis-tangis yang terjadi hari Selasa. Kalau memang debatnya hari Minggu dan orang merasa tersentuh hatinya, tersentuhnya hari Minggu. Kenapa harus ada jeda waktu hari Selasa? Kan aneh. Itu kayak kita ditabok hari Minggu, nangisnya hari Selasa. Ini kan aneh, ada jeda waktu untuk mengumpulkan energi tangisan. Ini menurut saya juga sesuatu yang aneh karena ramenya di medsos itu hari Selasa. Nggak genuine artinya. Saya nggak tahu, tetapi itu yang terjadi di lapangan. Gitu loh. Memastikan, Bang. Nah, yang berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai ini kita nih terutama teman-teman kita ini kan bagian dari tim sukses yang punya kewajiban untuk juga memberikan edukasi politik kepada seluruh masyarakat. Jangan juga menurunkan atau mendegradasi sebuah proses politik, sebuah proses demokrasi dari debat. Seolah-olah ini kayak diskusinya atau katakanlah bercandanya anak SMP sampai pada level bullying. Ini menurut saya lebay dalam demokrasi Bukan itu yang kita. disampaikan masyarakat kepada kita. Ya Bukan- enggak, bukan Anda yang saya sampaikan ke masyarakat. Iya. Anda yang Masyarakat sampaikan ke menyampaikan kepada masyarakat. kami. Itu yang kita lihat di medsos Ya enggak, gitu loh. ini Anda yang Jadi sampai bukan pernyataan makanya saya tugas gitu loh. Anda wajib mengajarkan kepada masyarakat. Ini Oh bukan enggak bullying. bisa. Kita enggak bisa Oh, enggak menghakimi dong. masyarakat ini benar ini enggak benar. Mereka Bukan. punya ya penilaian tersendiri. Bagi Tugas mereka Anda. ini bullying, ini tidak pantas ya mereka Saya akan jadi katakan. teringat, Edukasi, Bang. saya jadi teringat Iya, bukan ketika persoalan edukasi. tiba-tiba Jangan Profesor dikira Mahfud masyarakat bodoh. diberikan Gitu loh. pertanyaan tentang carbon storage dan carbon capture yang harusnya tidak menjadi topik di situ. Saya juga jadi Oh, teringat siapa bagaimana bilang? Gus Siapa Muhaimin, bilang itu soal bagaimana ekonomi, Gus Muhaimin carbon bicara capture, tentang apa? carbon SGIS, storage soal ekonomi kok. SGIE. Saya apa? kira sudahlah begini. Seharusnya Sudahlah apa? kemarin enggak itu maksud- relevan. Dua bukan. pertanyaan tersebut sangat relevan. Maksud nggak Kalau relevan, tidak Bos. relevan Satu oleh isu moderator lingkungan, isu akan lingkungan bukan isu ditengahi, ekonomi, akan Bos. akan Nah, dipotong. gimana sih? Isu lingkungan nggak bisa bukan isu jawab, Anda bilang ekonomi. nggak Saya teruskan relevan. sedikit. Gitu loh. Saya teruskan sebelum sedikit ke Mas situ, Teguh. ya, boleh. Nah, kalau kita mau potret tentang ada ada sentimen positif, sentimen negatif, Ya. itu kan paling terbaca justru pada saat debat berlangsung. Bukan pada saat setelah tiga hari atau 2 hari kemudian. Sentimen ini bisa dibentuk, apalagi teman-teman medsos itu ngerti banget. Kita lihatlah datanya, Kompas, di TV One dan di mana-mana. Itu sudah tercapture dengan Karena jelas kok. kebanyakan nontonnya Pada- potongan siaran ulang, Bang. Iya, pada saat itu sudah tercapture dengan jelas karena sentimen itu adalah reaksi spontan atas sesuatu yang terjadi. Kalau Anda nonton film sedih, nangisnya hari Langsung. itu, tidak besok. Gitu loh. Kenapa? Karena itu sentimen Ini itu kan menunjukkan salah sesuatu. kaprah dalam membuat Gitu analogi. loh. Ya. Jadi Debat menurut dengan, saya dengan dipukul tadi Biar dengan diselesaikan dulu, Bang. Enggak, ditempelin sentimen itu hal yang itu- lain. sentimen itu artinya reaksi emosi, Orang bro. debat itu ada 2 tahap ya, menilai debat. Ini bukan hanya yang di Indonesia, di Amerika juga begitu. Orang menilai ya dampak atau reaksi saat debat dan setelah kedua-duanya dinilai secara ilmiah. Enggak, ini- Kenapa? ini. Karena orang membandingkan apa yang disampaikan dengan apa yang dipraktekkan. Misalnya Pak Anies ngomong 700 triliun dibelikan alutsista bekas. Orang kan nggak saat itu juga tahu, tetapi begitu orang googling, orang tanya, orang cek, baru Ya, ketahuan ini kalau bohong. kalau gitu kayak loh. gitu nggak perlu nangis-nangis, Loh, cuma bukan ngelihat perlu gitu loh. nangis. Gak Artinya masa secara habis keseluruhan ngelihat itu kan data kemudian nangis-nangis. Mas Teguh Ini singkat, jadi makin Mas Teguh lucu. singkat boleh aja. sebelum kita Gitu loh. Ini agar gak kejauhan kita bicara soal bullying. Saya ingin bacakan ini ya tentang definisi bullying menurut ChatGPT. Bullying adalah perilaku agresif yang berulang, disengaja dan merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Hal ini dapat melibatkan kekerasan fisik, verbal, relasional atau perundungan daring dan seringkali ditujukan untuk mendominasi, menyakiti atau mengintimidasi korban. Benar sekali. Itu yang terjadi saat debat. Saya ingin persis mengingatkan. yang terjadi saat Biasanya debat, Mas Habib, gitu loh. bullying itu dilakukan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Nah. ya, Isu kemarin Kemenhan terhadap pertahanan. penegak hukum. Betul sekali. Pada saat debat kemarin yang melontarkan omon-omon itu siapa? Yang mengatakan profesor, padahal kita tahu semua itu adalah kalimat untuk merendahkan. Karena Pak Anies bukan Karena Pak profesor. Anies belum Ngomong profesor. profesor kok
merendahkan. Itu kan pujian banyak Pak, dosen S1 saja ya. Itu Pak kita Rocky. lihat dalam konteksnya. Karena kita memuji, kita Mas bilang Habib, profesor lihat kok. konteksnya. Anda jangan menghakimi. Kalau bicara lisan, Namanya bahasa, kita Anda harus nggak lihat bisa menghakimi konteksnya. gitu loh. Kita harus lihat Nah, konteksnya. inilah sang Lihat maha kalimatnya. menghakimi nih. Seperti capresnya juga slogannya. ini. Jangan sepotong-potong. Seperti capresnya juga gitu. Iya. Kita yang disampaikan Mas Anies semua adalah fakta yang ada. Terus kemudian Pak, Anda disampaikan sudah dalam lalat frame kok yang kota. soal 700 triliun fakta apanya? 700 triliun selama 5 tahun memang benar. Bukan kan nggak nyampe. Loh, malah lebih kalau Oh, nggak ditambah ada. dengan kredit Sudah, ekspor. loh, katanya sudah diralat. Tidak sampai 700 triliun. Tidak ada Dibeli yang alutsista meralat. bekas. Tidak Sudah ada yang diralat meralat. sama kalian Kita berarti sudah luruskan. diakui salah gitu loh. Pak Habib, Loh, apa? kan kita tahu semua bahwa itu konteksnya adalah perdebatan. Ini adalah bahasa lisan. Kita lihat konteksnya. Pak Prabowo juga melakukan bukan hal yang lisan, sama terhadap Mas lisan itu Anies ketika justru, dia ya. mempersoalkan. Dengarkan, saya bicara Enggak. dulu ya. Selesaikan Mas Teguh. Pada debat pertama, Pak Prabowo juga menggunakan pertanyaan yang kurang lebih hampir sama analoginya. Ketika beliau mengatakan APBD DKI 800 triliun, masa urusan hanya untuk nanganin urusan asap? Maaf, 80 triliun, saya ralat. Kok hanya nanganin urusan asap? Kan kurang lebih sama. Ini Oh, kita lain. ingin Anda melihat nggak bisa menafsirkan. konteksnya. Lain, jauh. Anda ini selalu paling benar Loh, sendiri. Kalau bahasa nggak bisa Anda bandingkan apple to apple. Ayo kita cek, kita audit bahasanya. Ayo satu-satu. Cocok. Ya ayo. Anda ahli bahasa. Bukan, ya bukan. Oh, Anda ini yang kita pengen soal melihat bahasa. secara dari Bapak-bapak, tadi. debat Sok belum Bapak-bapak, mulai. gitu Kita loh. belum masuk ke tema, udah ribut di meja ini. Nah, itu Sesaat lagi dia. kita akan Kita segera akan kembali kembali hujatan saat lagi demokrasi ya. pemirsa.